Tidak berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Lembu remang-remang dan sekolah yang sepi menjadi pembuka film ini. Seorang wanita bernama Kim Hyun-soo bunuh diri di WC sekolah yang tidak terawat. Beberapa waktu kemudian, seorang pria berusaha membersihkan WC itu. Ia berusaha membuka jendela untuk mengalirkan udara di dalamnya. Namun tiba-tiba, beberapa bulan kemudian, tahun ajaran baru tiba. Sekolah dipenuhi oleh murid perempuan, karena memang sekolah itu khusus untuk perempuan. Soyeon, Hayoung, dan Misok adalah 3 sekawan di sekolah itu. Soyeon dan Misok sangat mengagumi salah satu guru pria di sekolah itu. Sebaliknya, Hayoung tampak membencinya. Hari ini seorang wanita baru saja bekerja di sekolah itu. Ia adalah Misok, wakil kepala sekolah baru yang merupakan alumni dari sekolah itu. Kepala sekolah dan para guru tampak tidak menyukainya. Namun Eunso tidak mempedulikan hal itu dan menganggap itu adalah hal yang wajar. Ia malah meminta dirinya diberi tanggung jawab untuk menjadi guru BK di mana murid bisa mencurahkan masalahnya. Dengan tegas, semua guru menolak hal itu. Sebaliknya, guru Pak mendukung Eunso. Dan karena hal itu, semua guru berubah pikiran. Tampaknya Pak mempunyai pengaruh yang sangat kuat di sekolah itu. Sementara itu, Hayoung tengah mendekati WC yang ditutup karena ada murid yang bunuh diri di tempat itu. Dengan rasa penasaran, ia masuk ke dalam WC yang telah menjadi gudang. Di sisi lain, Eunso juga mendekati gudang itu. Dan tiba-tiba, pendok itu terjatuh dan ada mata mengintip dari lubang itu, disusul dengan Hayoung yang keluar dari gudang. Sore harinya, Eunso menatap seorang murid yang berdiam di tengah hujan. Sebagai seorang guru, Eunso mendekati murid itu. Namun murid itu tidak mengira Eunso dan pergi menjauh, seolah mengajak Eunso untuk mengikutinya. Eunso terus mengikuti murid itu, namun dia tidak berhasil mengejarnya. Di tengah pencariannya, lagi-lagi Eunso bertemu dengan Hayoung. Sepulang sekolah, Soyeon berencana mencari hantu untuk membuat konten video. Ia mengajak Misok untuk bergabung, namun Misok pergi dan menolak ajakan temannya itu. Sesaat Misok pergi, lampu ruangan mati, dan tiba-tiba Soyeon dikejutkan oleh Hayoung yang menakutinya. Keesokan harinya, Hayoung datang ke ruang BK dan menemui Eunso. Ia mengungkapkan hal tak terduga bahwa dirinya dilecehkan oleh guru Pak. Mendengar hal itu, Eunso mengungkapkannya di rapat para guru. Namun guru Pak tidak mengakuinya dan berdalih bahwa Hayoung sebenarnya suka pada Pak dan mencari perhatiannya. Merasa telah dibohongi, Eunso kembali menemui Hayoung. Namun Hayoung tidak merasa bersalah dan pergi meninggalkan Eunso. Sebaliknya, Hayoung malah pergi ke rumah Eunso dan melempar kacanya dengan gagang pintu yang sebelumnya ditemukannya di gudang lubang kala itu. Sesaat setelah melihat benda itu, seperti gambaran masuk ke pikiran Eunso. Untuk memastikan gambaran itu, ia pun pergi ke gudang sekolah. Ia menelusuri gudang itu dan mendengar suara senandung dan adanya orang di sekitarnya. Senandung itu membawanya ke rumah raja, dan tiba-tiba ada sesuatu misterius yang memperhatikannya dari jauh. Kejadian di hari sebelumnya membuat Eunso tidak fokus dengan pekerjaannya. Hal itu diperparah ketika Hayoung memberikan pot bunga yang bertuliskan Eunso dan Jaeon. Salah satu pot bunga itu adalah milik Eunso, namun dia tidak bisa mengingat siapa pemilik pot bunga lainnya. Sepulang sekolah, Eunso mampir ke rumah Misok yang juga merupakan sebuah toko. Ia bertemu dengan Hami Misok. Namun anehnya, Yani Misok tidak berani menatap Eunso yang menyapanya. Eunso kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba ia melihat seorang wanita tertabrak mobil. Bukannya bersimbah darah, wanita itu malah mengeluarkan belatung dari mukanya. Eunso merasa kejadian aneh pada dirinya akan berakhir saat ia bisa mengingat kenangannya saat SMA. Untuk itulah, ia pergi ke psikiater untuk mengorek ingatannya di masa lalu.
Di masa lalu, Unso dekat dengan seorang wanita bernama Giant. Mereka adalah sahabat karib yang selalu bersama. Selain ingatan bahagianya bersama Giant, kenangan buruk juga menyerangnya dan membuatnya ketakutan. Setelah mendapatkan serpihan ingatannya, Unso kembali pergi ke gudang terbengkalai. Di sana, ia bertemu dengan Hayong yang ternyata merupakan sahabat Hinso, murid yang bunuh diri sebelumnya. Hayong merasa Hinso berusaha berkomunikasi dengannya. Sebaliknya, Hinso merasa ketakutan dengan sosok Giant yang terus menghantuinya. Ia menarik Hayong untuk keluar dari gudang itu. Namun tiba-tiba, so Hayong berubah menjadi Giant. Giant terus menghantui dan meneror Unso. Sementara itu, Park hendak membawa Moonjong ke rumahnya. Moonjong adalah dua kelas yang belum nama ini, nilainya selalu meningkat. Semua orang curiga bahwa ia memakai tubuhnya untuk meningkatkan nilai di kelas Park. Melihat itu, Hayong berusaha menghalangi mereka. Namun hal itu tidak berhasil karena ia tidak memiliki kuasa apapun. Hayong bersikeras menyelamatkan Moonjong karena sebelumnya sahabat karib Hayong mati bunuh diri karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh Park. Ia tidak ingin kejadian itu terjadi lagi pada temannya yang lain. Di rumah Park, Moonjong dipaksa melepaskan bajunya. Untungnya sebelum hal buruk terjadi, langsung memperbaiki perbuatan Park. Park tidak mengakui perbuatannya. Sebaliknya, ia berkata bahwa Moonjonglah yang memaksa masuk ke rumahnya dan membuat Park. Mendengar perkataan tidak malu itu, Unso mencekik Park dan membuatnya hampir tewas. Untuk yang Moonjong berhasil mengembalikan akal sehat Unso. Mereka pun pergi meninggalkan Park dengan membawa HP Park yang berisi bukti-bukti perbuatan bejatnya kepada murid-murid. Unso berencana memberitahukan kejadian itu kepada kepala sekolah. Namun bukan dia menyalahkan Park, kepala sekolah malah menyalahkan Moonjong yang membuat Park. Ia memerintahkan Unso untuk menutupi kejadian itu demi nama baik sekolah dan demi nama baik keponakannya, yaitu guru Park. Setelah mengusir Unso, kepala sekolah beranjak pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba, bakar terbuka dengan sendirinya dan ada suara tangis wanita dari lokal itu. Kepala sekolah berusaha mendekati sumber suara, namun tiba-tiba yang terkira ke tempat angin dan membunuhnya. Keesokan harinya, foto Moonjong tanpa busana tersebar ke media sosial. Foto itu diunggah oleh Park, karena Moonjong tidak mematuhinya lagi. Melihat hal itu, Hayong sangat girang sampai ingin membunuhnya. Pada malam hari, Hayong pergi ke sekolah dan mengajak Park ke gudang terbengkalai untuk membunuhnya. Namun rencananya gagal. Sebaliknya, kepala Hayong dibenturkan dan membuatnya sekarat. Unso yang masih ada di lingkungan sekolah mendengar suara benturan dan menghampiri suara itu. Saat Unso menanyakan keberadaan Hayong, Park mengelak dan pergi dari tempat itu. Unso terus mencari dan akhirnya mendapati Hayong yang sekarat. Namun tiba-tiba, Park datang dan mencekik Unso. Unso berusaha melawan dan berhasil. Saat itu, secara tidak sengaja Park menemukan kepala yang terpenggal di dalam gudang. Entah kepala siapa itu. Memanfaatkan kesempatan itu, Unso membawa Hayong yang sedang sekarat. Namun Park terus menghalanginya. Untuk mengalihkan perhatian Park, Unso memberitahukan lokasi HP Park tempat semua bukti kejahatannya berada. Park pun pergi meninggalkan kedua korbannya untuk mengambil HP itu. Namun tiba-tiba, Unso mendorong Park dan menyebabkannya kehilangan nyawa. Keesokan harinya, mayat Park ditemukan dan membuat semua murid ketakutan. Ketakutan itu bertambah saat pengikut kepala sekolah ditemukan di dalam motor. Dan ternyata, kepala sekolah masih hidup. Dengan adanya dua kejadian itu, Unso ditangkap oleh polisi karena kejahatannya. Unso mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Park. Namun ia menyangkal pembunuhan mayat lain yang ada di gudang. Ia mengatakan bahwa hantu Giant lah yang membunuhnya. Saat
diinterogasi. Musuh menceritakan masa lalunya bersama Giant. Mereka berdua adalah sahabat karib yang selalu bersama. Suatu hari, mereka berdua berlatih musik di taman sekolah. Khasnya, saat itu tentara ditugaskan membunuh siapa saja yang berada di luar rumah karena sedang terjadi pemberontakan oleh sekelompok orang. Unsur Giant pun dikejar oleh tentara. Mereka lari ke arah berbeda untuk menghindari tentara yang terus mencari. Sampai akhirnya, tentara mengejar dan memojokkan mereka berdua. Unsur bersembunyi di kelas, sementara Giant bersembunyi dalam WC. Sekarang sedang menjadi gudang terbengkalai. Selain mengalami kekerasan, Giant juga diperkosa oleh tentara itu. Karena pikirannya terganggu, Unsur dipertemukan dengan psikiatris. Setelah itu, terungkaplah bahwa selama ini Giant yang dilihat Unsur hanyalah manifestasi pikiran Unsur karena traumanya di masa lalu. Karena traumanya itu, Unsur tidak bisa berpikir secara jernih. Unsur bahkan membunuh tentara yang lewat dan menimpan mayat di gudang. Selain itu, ialah orang yang membunuh kepala sekolah karena menyembunyikan kejahatan Pak. Semua ini terjadi karena traumanya di masa lalu. Sekian alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.